Oke guys, kembali lagi bersama aku Manar. Di video kali ini aku pengen sharing atau ya menyampaikan mengulang materi pembelajaran yang telah aku pelajari. Ya, ini namanya Majelis Mudzakarah untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Tujuannya supaya ilmunya itu makin meresap ya, makin kuat nempel, gak mudah hilang. Nah, jadi salah satu manfaat dan tujuan utama dari mengulang pelajaran atau murojaah mudzakarah itu adalah supaya ilmunya makin nempel. Semakin sering diulang, semakin sering diingat, semakin kuat nempelnya dan semakin paham. Tadi aku barusan belajar ya ilmu tajwid dari kitab Muqaddimah Jazariyah. Eh, aku ikut webinar ya, jadi belajarnya online. Oke, jadi kitab yang menjadi dasar pondasi bagi teman-teman yang pengen belajar ilmu tajwid adalah Muqaddimah Al-Jazariyah. Masyhur atau terkenalnya dengan kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Namun nama asli kitab tersebut adalah Al-Muqaddimatu Fima ala Qari'il Qur'ani Ayya'lama. Jadi artinya adalah pendahuluan pendahuluan yang harus diketahui atau yang perlu diketahui oleh seorang pembaca Al-Quran. Oke, di Oke, langsung aku bacain aja baitnya ya. Jadi aku baru hafal berapa bait ya? 1, 2, 3, kurang lebih 1 sampai 7 atau 1 sampai 8 bait gitu. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbi sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma muhibbihi. Wa ba'du anna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ayya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi wal wassifati makharijal hurufi wassifati makharijal hurufi wassifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Oke. Jadi dari awal bait pertama, yaqulu raji'a fi rabbi sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Jadi nama beliau adalah uh, Abul Khair Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i Al-Jazari Asy-Syafi'i. Ya, nama beliau, nama lengkapnya adalah Muhammad. Nama beliau Muhammad, kemudian bapaknya Muhammad dan kakeknya Muhammad. Jadi 3 nama Muhammad semua. Kemudian gelarnya adalah Syamsuddin dan lakopnya atau ya lakop nisbahnya Al-Jazari dan Syafi'i yang menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau adalah pakar di bidang tajwid, salah satu ulama yang pakar di bidang ilmu tajwid dan qiraat. Kitab ini menjadi rujukan para penghafal Al-Quran atau orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Menjadi kitab dasar yang harus dan perlu sebagai batu loncatan untuk mempelajari tingkat ilmu yang lebih tinggi lagi. Kemudian beliau di awal memuji dan memberikan sholawat, memuji Allah dan memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kemudian Muhammadin wa alihi wa sahbihi
Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma muhibbihi. Jadi semoga segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad, para pengikutnya dan para sahabatnya serta para pembaca Al-Qur'an. Kemudian melanjutkan, beliau memberikan pengetahuan atau disclaimer di kitab beliau. Wa ba'du, setelah itu, inna hadhihi muqaddimah, ini adalah pendahuluan-pendahuluan fi ma'ala qari'ihi ayya'lamah, yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Qur'an. Idh wajibun alaihimu muhatamu, karena pendahuluan-pendahuluan atau materi yang bakal beliau sampaikan ini adalah wajib untuk diketahui. Qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Oke, sebelum itu beliau juga memberi pendahuluan sebelum memberikan materi tersebut, yaitu makharijal hurufi. Jadi ilmu-ilmu apa saja yang perlu diketahui oleh pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran adalah ilmu makharijul huruf, kemudian makharijal hurufi wasifati, dan sifat-sifat huruf. Kemudian liyal fidu. Nah, kenapa? Alasan kenapa harus mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, agar bisa liyal fidu bi afsahil lughati, agar ketika mengucapkan Al-Qur'an, membaca ayat lantunan ayat Al-Qur'an itu bisa sesuai bahasa yang ada, maksudnya bahasa Arab, supaya makin fasih mengucapkan bahasa Arabnya. Bi afsahil lughati, kemudian muharriri tajwidi wal mawaqifi. Kemudian ilmu yang ketiga adalah tajwid, ilmu tajwid. Nah, di situ nanti di ilmu tajwid akan dipelajari hukum nun mati, nun sukun, mim sukun, seperti itu, guna, seperti itu. Kemudian mawaqif, yaitu tempat-tempat berhenti, karena kapan kita berhenti ketika membaca Al-Quran itu berpengaruh ke makna dan arti dari ayat tersebut. Wa malladzi rusima fil masahifi, dan mempelajari rosem atau ilmu rosem, penulisan dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Kemudian min kulli maqtu'in wa mausulin, yaitu kapan nyambung, kapan putusnya itu juga kita harus pelajari. Wata'i unsa lam takun tuktabiha, dan hukum tak marbutoh, ketika dia bersambung itu apakah dibaca atau tidak, kemudian ketika berhenti apakah dibaca atau tidak. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja video kali ini, semoga kalian juga bisa ngambil manfaat. Bye bye.